Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Saya percaya kita semua pagi hari ini semua dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan itu setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Namun perlu saya percaya bahwa di dalam saat-saat seperti ini ada di antara kita yang sedang dalam keadaan masalah, ya, dalam problem, mengalami kehidupan ini karena memang suasana saat ini sedang dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Karena itu pagi hari ini saya merasa bahwa hidup kita saat ini seperti hidup di tengah badai, ya, dengan segala persoalan dan masalah yang menimpa keadaan kita saat ini, baik sakit penyakit maupun keadaan perekonomian maupun keadaan kesehatan kita. Karena itu pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, ya, yaitu yang saya ambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai 38, yang akan saya beri judul Damai di Tengah Badai, ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Perhatikan ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bapak Ibu saudara, ayo kita perhatikan kebenaran ayat ini. Mengingat bahwa perahu itu berisi air, sungguh menakjubkan bahwa murid harus membangunkan Yesus. Saudara, seakan-akan Yesus itu kok tidak peduli sih. Sudah air itu mengamuk, taufan mengamuk, perahu penuh dengan air. Justru Yesus masih bisa tidur, sehingga murid-muridnya harus membangunkan Yesus. Bapak Ibu sekalian, ini bukanlah kapal besar dengan kabin di bawah dek, melainkan kapal kecil yang terbuka, dan Yesus tidak diragukan lagi, pasti basah kuyup, ya. Itu mencerminkan kemanusiaan Yesus dan betapa lelahnya Dia. Itu juga menunjukkan bahwa Yesus pasti sedang tertidur lelap. Ilmu kedokteran telah menemukan bahwa semakin dalam kita tidur, semakin banyak istirahat yang didapat tubuh kita. Karena itu, setelah bangun, apa kata Yesus? Yesus tidak mengatakan, "Mari kita pergi ke tengah laut dan tenggelam dalam badai." Para murid itu belum memahami otoritas Yesus. Mereka berkomitmen kepadanya sebagai Mesias. Tetapi mereka belum menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan, bahkan di atas unsur-unsur fisik. Banyak orang Kristen masih melakukan ini sampai hari ini. Mereka menerima manfaat spiritual dari keselamatan, tetapi belum menuai manfaat fisik berupa kesehatan dan kemakmuran yang juga merupakan bagian dari keselamatan kita. Karena itu, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara beristirahat, karena Dia tahu Anda berdua akan sampai ke seberang menurut ayat 35. Dan apa yang mereka lihat? Ayat 39 mengatakan, ia pun masuk menghadap angin itu dan berkata kepadanya, "Danau itu, diamlah, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu takut
punya Tuhan, yang punya otoritas, kuasa, segala sesuatu ada di tangannya. Tuhan memberkati engkau. Damai sejahtera dan sukacita ada padamu bersama dengan Yesus. Amin. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini di tengah suasana situasi yang kurang menyenangkan pada pagi hari ini, kami boleh tetap percaya Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami, Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami, Engkau senantiasa ada beserta kami. Karena itu kami akan mengandalkan hidup kami hanya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup mengubahkan apa yang tidak baik dalam hidup kami pada hari ini menjadi kebaikan, menjadi damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.